Hai Peanuts Gang. Beberapa waktu lalu, publik digegerkan dengan kasus pembunuhan yang menyita perhatian publik. Mirisnya pembunuhan itu dilakukan oleh orang terdekatnya, guys. Seperti kasus pembunuhan anak pada ibu kandungnya yang beberapa waktu lalu menghebohkan masyarakat. Meski sudah 7 tahun berlalu, publik rupanya masih belum melupakan perbuatan Isabella Guzman. Gadis cantik kelahiran tahun 1995 asal Colorado, Amerika Serikat yang membunuh ibu kandungnya Yoon Mi Hoy yang berusia 47 tahun dengan cara menikam sebanyak 150 kali pada bagian wajah dan leher. Tak hanya itu saja, publik juga dibuat geram dengan hasil persidangan. Salah satunya karena vonis tak bersalah yang diterima gadis berusia 18 tahun tersebut pada 28 Agustus 2013 lalu. Gadis berparas cantik tersebut malah dinyatakan tidak bersalah. Menurut hasil persidangan, bahwa Isabella menderita gangguan jiwa, guys. Maka dari itu ia pun lolos dari jeratan hukum yang divonisnya. Sehari sebelum menikam ibunya, Isabella bertengkar hebat hingga meludahi ibunya. Isabella juga sempat mengirimkan email kepada ibunya yang berisikan kau akan menebusnya. Ketika menerima email tersebut, ibunya sempat menelepon kepolisian Aurora dan meminta petugas kepolisian datang ke rumahnya. Polisi datang dan tidak menemukan perdebatan atau kekacauan di rumah itu. Namun, polisi memperingatkan Isabella jika ibunya bisa saja mengusirnya dari rumah akibat perilaku yang diperbuatnya. Bahkan ibunya sempat memanggil mantan suaminya, ayah kandung Isabella, Robert Guzman, untuk berbicara dengan Isabella. Namun keesokan harinya, Isabella melancarkan aksinya di rumah ibunya di blok 2600 Jalan South 5. Saat itu ayah angkat Isabella mengaku kalau dirinya sedang tidak berada di rumah TKP ketika pembunuhan terjadi. Dilansir dari Daily Mail, setelah membunuh ibunya, Isabella langsung melarikan diri dan menghilangkan barang bukti dengan mencuci rambutnya hingga berganti baju di toilet wanita di sebuah minimarket bernama H-Mart. Menurut keterangan polisi, Isabella sempat mengarang cerita dengan memberitahu karyawan minimarket bahwa dirinya baru saja diperkosa dan meminta mereka untuk tidak melaporkannya ke polisi. Dia juga menolak saat hendak diantarkan ke rumahnya dengan alasan takut ayahnya akan memarahinya. Beberapa jam kemudian, polisi menemukan jasad Yoon Mi Hoy dalam keadaan mengenaskan di dalam kamar mandi lantai 2 rumahnya. Isabella Guzman pun diringkus 16 jam setelah ditetapkan sebagai buronan. Namun Isabella divonis tidak bersalah oleh pengadilan Colorado, Amerika Serikat. Keputusan itu diambil setelah banding yang menyatakan bahwa Isabella mengalami gangguan jiwa. Pernyataan itu diterima oleh pengadilan pada Desember 2013 silam. Usai dinyatakan tidak bersalah, pengadilan lantas mengirim Isabella ke rumah sakit kejiwaan di Pueblo, Colorado. Ketika dirinya berada di pengadilan, ia suka sekali tersenyum di depan awak media yang menyerotinya. Dan hal ini malah membuat banyak orang merasa senang dan mengidolakan sosok gadis berdarah dingin tersebut. Diberitakan bahwa Isabella menikam ibunya pada bagian wajah sebanyak 35 kali dan leher 51 kali. Namun setelah dimintai keterangan dalam pengadilan, ternyata dia menikam ibunya sebanyak 150 kali dan kemudian memukul kepala ibunya dengan tongkat baseball. George Breckler selaku jaksa wilayah yang menangani kasus Isabella mengakui bahwa publik cenderung melihat kasus ini sebagai kasus pembunuhan sadis. Dia sendiri mengaku baru kali itu melihat seseorang ditikam sebanyak itu. Breckler mengatakan bahwa dalam kasus seperti ini dia yakin berdasarkan bukti yang dilihatnya bahwa Isabella tidak mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Isabella akan dirawat di rumah sakit jiwa negara bagian. Breckler mengatakan dia akan tetap di sana sampai dia tidak lagi menjadi ancaman bagi warga, komunitas, atau dirinya sendiri. She's no longer a risk, a threat to herself or to the community. Menurut keterangan dokter yang merawatnya, yaitu Dr. Richard Pounds, Isabella didiagnosis mengalami paranoid skizofrenia. Ada tanda-tanda halusinasi yang jelas yang dialami Isabella, yaitu dia sering menatap ke ruang hampa, lalu berbicara dengan seseorang yang tidak terlihat, dan dia juga sering tertawa sendiri. Gangguan jiwa itu diakibatkan karena ayah dan ibunya bercerai sejak dia masih kecil. Isabella dan ibunya kerap bertengkar, apalagi semenjak ibunya menikah lagi dengan seorang pria bernama Ryan Hoy. Nah, itulah guys, fakta tentang kasus Isabella Guzman, seorang gadis cantik yang berdarah dingin. Berikan komentarmu dan jangan lupa untuk like dan share video ini ke teman-temanmu ya. Sampai jumpa and have a nice day.